banyak. Kalau saudara masih sering main judi, berhenti main judi. Ya, tetangga saya tuh kalau main judi sambil nyanyi, Bapak engkau sungguh baik. Bapak ibu pasti tahu dia pasti Kristen ya, iya karena nyanyinya lagu rohani. Kadang karena saya pendeta saya tegur, oh jangan pakai lagu rohani, karena teman dekat. Iya dasar pendeta. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita nggak sayang istri, kita bertobat sayang istri. Kita nggak sayang suami, nggak menghormati suami, bertobat jadi sayang suami. Kita nggak mengerti anak, bertobat mengerti anak, Bapak Ibu. Anak tuh kan juga butuh dimengerti. Iya, anak tuh punya harga diri yang harus dibangun. Anak tuh punya percaya diri yang harus dibangun. Berapa banyak anak-anak yang gak percaya diri di luar sana? Banyak, karena kesalahan orang tuanya. Karena selalu dimarahin, gerak sedikit marah. Iya, kadang kan kita lihat anak tuh bawaannya mau marah. Udah gitu bawaannya mau nyuruh gitu, apa-apa kita suruh mereka. Mereka gak punya kepercayaan diri dan gak punya harga diri. Apa yang bisa kita lakukan sendiri, lakukan Bapak Ibu. Jangan lihat anak tuh, lihat istri bawaannya mau nyuruh aja. Mereka juga punya tenaga sendiri, porsinya, kualitas tenaganya tuh masing-masing. Sehingga banyak anak yang gak terima, kenapa? Karena bawaannya kita nyuruh. Ya, Bapak seringkali hanya menyalahkan anak tanpa mau mengerti apa maunya anak. Satu kali ada bapak sinaga, dia tukang kayu. Kerjaannya tiap hari buka, buat meja, buat kursi. Dia punya anak yang namanya Ucok dan Poltak. Dan istrinya. Satu kali si bapak sinaga itu lagi gergaji kayu, dia lihat si Ucok lagi main. Saking panasnya, dia haus, lalu dia berhenti dan dia panggil si Ucok. Ayo Ucok, sini. Ya bapak, kau beli dulu Coca-Cola buat bapak, buat mama, buat kau, buat abangmu. Berapa Ucok? 3 bapak. Loh kenapa 3? Oh, bapak sinaga udah kepanasan, Ucok jawabnya salah lagi. 4 Ucok, 3 bapak. 4 Ucok, 3 bapaknya dipukul si Ucok tanpa mau mendengar apa maksud si Ucok itu. Puk, 3 bapak, 4, 3 bapak. Kenapa kau bilang 4? Iya, karena aku maunya Fanta katanya. Bener kata Ucok, Coca-Colanya 3 ya. Karena dia maunya bukan Coca-Cola, dia maunya Fanta. Jadi Coca-Colanya 3, Fantanya 1. Si bapaknya baru sadar, oh begitu ya, sudahlah maafkan bapak ya. Tapi kan udah keburu benjut. Jadi kadang bapak ibu didengerin dulu itu anak ngomong. Bangun kepercayaan dirinya. Bapak ibu mau kan mereka bisa nyetir mobil, mereka bawa motor, itu kan butuh kepercayaan diri. Butuh harga diri yang baik. Butuh penguasaan diri yang baik. Ya dibentuk dengan cara kita mendidik mereka. Kalau mereka nggak kita bentuk dari sekarang, anak-anak itu bisa liar di luar, bisa juga jadi pemalu, bisa juga jadi orang yang introvert, orang yang menutup diri, orang yang merasa dirinya tuh nggak ada apa-apanya dibanding orang lain. Bangun di rumah, nah kita boleh susah, nah tapi kita punya Tuhan Yesus, kita harus maju. Kamu tuh berharga di mata Tuhan. Di luar sana dia bilang, gue boleh susah, temen gue boleh kaya-kaya, tapi gue juga akan bisa berhasil lebih dari mereka. Wah, banyak orang yang berhasil, anak-anak yang berhasil karena didikan orang tuanya di rumahnya. Iya. Sekarang kadang orang tua kan anak udah besar, semuanya dikasih mobil, dikasih apartemen. Justru tempat-tempat itulah yang menjatuhkan mereka. Kadang karena kita sayang gitu ya, anak bertumbuh besar, punya pacar, akhirnya hidup bebas. Ya. Akhirnya kebablasan. Siapa yang salah? Bukan Tuhan. Sayang kita yang salah. Sehingga kalau di rumah itu bukan karena saya nggak mampu beli TV untuk kamar anak saya nggak mau taruh di kamar mereka TV. Saya mau TV itu hanya satu. Dan di tempat itulah kita berkumpul. Walaupun sekarang nggak nonton TV, tapi kan ada sinetron juga tuh. Ya, jadi kita bisa nonton berita, kita bisa nonton sambil makan, sambil ngobrol. Tapi kalau bapak ibu udah sediain dari DVD-nya dulu ya, dari TV-nya, mereka pulang langsung masuk kamar. Mereka nggak butuh kita, semua sudah ada di dalam kamar. Ya, lalu makan itu harus ke meja makan.
Jangan bawa ke kamar, makan di sini, kita sama-sama ngobrol. Dan saat-saat kita makan tuh harus sama. Saya ajarin mereka kalau makan itu biasakan pakai sendok dan garpu dari kecil. Karena kalau kita cuma pakai sendok, otak kita nanti nggak seimbang. Ya, kalau ada sendok, ada garpu kan seimbang. Ya, otak kanan, otak kiri. Dan hidup itu bisa seimbang. Tapi kalau kita melulu hanya pakai satu sendok, ada garpu, kita beli banyak begitu, ada sendok, ada garpu. Tapi kadang garpunya nggak dipakai. Nah, secara psikologis, garpu dan sendok itu mengatur dan membantu keseimbangan untuk kita. Coba deh Bapak Ibu belajar makan hanya dengan sendok, lalu makan dengan garpu dan sendok. Nah itu beda. Orang luar negeri lebih sulit lagi. Dia pisau dan garpu. Wah itu lebih rumit, makanya mereka lebih pintar dari kita. Karena kenyamanannya beda. Mereka alatnya tajam, kita alatnya cuma cekung gitu ya. Nah, jadi lebih cepat mereka dalam berpikir. Jadi ketika kita belajar untuk mendidik dan membangun, maka pasti ada hasilnya. Dan Tuhan ingin Bapak Ibu dan saya membangun sikap ibadah kita. Mari bangun. Jangan hanya doa Esther, tapi bangun doa dalam keluargamu. Pa, Ma, mulai besok kita harus doa pagi ya. Ayo kita sepakat, jam berapa maunya? Aduh Pak, aku jam 6 kan harus sudah siap-siap. Kalau begitu harus jauh lebih pagi. Jam 5? Iya Pak, jam 5 aja. Bangun jam 5, kita konsisten. Bangunin istri, bangunin suami, bangunin anak-anak. Kita biar ngantuk-ngantuk juga. Kita pasti bangun Bapak Ibu. Dan sekarang udah gak susah lagi karena seperti alarm tubuh yang berbunyi dalam tubuh kita. Yang menyuruh dengan sendirinya kita bangun. Biar capek, biar persiapan malam sampai mau subuh. Tapi kalau jam 5, kita tahu bahwa kita harus berdoa. Wah itu kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu jangan anggap sepele loh. Ibadah, doa di rumah tangga kita masing-masing. Itu kekuatan yang besar. Modal kita untuk membangun keberhasilan keluarga kita masing-masing. Kalau ibadah di luar rumah mah biasa. Doa di luar rumah mah biasa. Tapi doa dan ibadah di dalam rumah itu top. Dan memiliki nilai yang luar biasa. Jadi jangan lupa Bapak Ibu membangun ini dalam rumah tanggamu. Kalau Tuhan mau memulihkan kita, Tuhan gak mau memulihkannya mulai dari uang kita terlebih dahulu. Tuhan gak mau memulihkan kita dengan kebutuhan kita dipenuhi terlebih dahulu. Dia mulai dulu di Sion kita. Di titik ibadah kita. Perbaiki dulu ibadahmu nak. Perbaiki dulu Sionmu. Aku pasti akan memulihkan setelahnya. Apa artinya Tuhan langsung cepat-cepat pulihkan keuangan kita? Tapi kita nggak terbangun ibadah kita. Apa artinya Tuhan cepat-cepat membantu masalah kita? Tapi dia kehilangan hubungan dengan kita. Manusia itu kalau uangnya udah dipulihkan, lupa sama Tuhan. Manusia itu kalau masalahnya udah ditolong, bisa lupa sama Tuhan. Tapi kalau ibadahnya diperbaiki, ibadahnya ditunggu Tuhan untuk selesai sampai pulih, maka Tuhan nggak khawatir. Dia pulihkan keuangan juga dia nggak akan khawatir orang ini akan memalingkan muka kepadanya. Karena sikap ibadahnya sudah terbangun. Sehingga Bapak Ibu pasti kalau pulang dari sini masalahmu ditolong, Bapak Ibu gak akan lupa kalau ini semua karena Tuhan. Kenapa? Karena sikap kita sudah terbentuk. Sikap kita sudah dibangun mengasihi Tuhan dalam ibadah kita. Lalu yang kedua, ketika Tuhan memulihkan hidup kita, Tuhan bukan hanya memulihkan kita di titik Sion kita saja, tetapi saat Tuhan memulihkan kita, Ia membuat kita tahu bahwa dia bisa melakukan perkara yang besar. Ayat 2 berkata, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Jadi perkara besar itu bukan hanya dialami oleh orang lain, tapi dikatakan Tuhan sudah melakukan perkara besar kepada kita juga. Jadi saat dia memulihkan hidup kita, Bapak Ibu kita ngerti bahwa dia Tuhan yang bisa melakukan perkara yang besar itu. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil untuk dikerjakan. Saya pernah mengalami hubungan yang rusak dengan keluarga. Kakak, beradik tuh nggak akur Bapak Ibu. Aduh gimana caranya, kan paling nggak enak tuh bermasalah dengan keluarga sendiri. Kita bisa bermasalah dengan orang lain dan kita nggak ketemu. Tapi kalau kita bermasalah dengan keluarga sendiri, waduh,
Tiap kali kita ketemu, tiap kali hati kita hancur, tiap kali kita lihat kakak kita melakukan sesuatu yang mengecewakan, kita mikir kok bisa ya sama adik sendiri kok begitu? Kok bisa ya sama kakak sendiri kok begitu? Kok bisa ya keluarga kita kok jadi begini? Oh, berdoa, berpuasa. Akhirnya satu kali Tuhan pulihkan. Kalau kita bermasalah dengan keluarga sendiri, itu sama seperti kita minum empedu yang pahit dalam satu gelas yang besar, lalu minumnya sedikit-sedikit, sehingga sangat pahit karena nggak habis-habis. Jadi kalau kita jadi orang yang bermasalah dalam keluarga, jadilah orang-orang yang mulai berdoa, mulai mohon belas kasihan Tuhan. Sampai kadang kan ada orang, wah pasti dia diguna-guna itu. Kok dia jadi begitu sama kakaknya sendiri? Kok dia bisa benci begitu sama keluarganya sendiri? Wah ini gak benar. Perangi dengan doa. Sampai Tuhan pulihkan. Nah saya perlu mengalami masalah keluarga supaya saya bisa menolong keluarga lain. Saya perlu mengalami masalah apa artinya gesekan antara kakak dan adik, antara saudara bersaudara, supaya saya mengerti, oh gini toh caranya untuk ngajarin orang, supaya dia gak perlu ngalamin hal yang sama dengan saya. Sehingga ketika saya pulih, saya dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Saya diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Saya dibentuk oleh Tuhan untuk membentuk orang lain. Jadi hidup itu seperti itu saja simpelnya. Dan Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup keluarga kami. Sekarang segala kerusakan-kerusakan itu dibetulkan. Dan berkat itu begitu tercurah luar biasa. Di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan diperintahkan. Tuhan perintahkan berkatnya. Kalau saya perintahkan ajudan saya, misalnya saya punya ajudan, kamu ke sana, kasih ini buat mereka. Itu kalau itu berkat diperintahkan. Bayangkan Bapak Ibu. Diperintahkan. Ayo, kamu tinggal di kantongnya. Kamu jadi bagian dalam hidup mereka. Berkat itu masuk dan berkat itu gak akan tertukar. Suami juga gak akan tertukar. Istri juga gak ada istri yang tertukar. Alkitab bilang, istrimu sendiri, suamimu sendiri. Ya. Jadi kita punya suami sendiri-sendiri, istri sendiri-sendiri. Jangan sampai ketukar. Itu gak akan pernah bisa ketukar. Ya. Sampai maut memisahkan kita. Sehingga jangan mengingini istri orang lain, suami orang lain. Kita punya suami, istri sendiri. Ya, kita punya bagian sendiri-sendiri. Tuhan, kalau dia melakukan perkara besar, dia melakukannya untuk membuat kita tercengang, takjub. Dan kita berkata, ya Tuhan, Engkau memang luar biasa. Lalu yang kedua, ketika Tuhan memulihkan kita, dia bukan hanya memulihkan di titik Sion kita saja, dia bukan hanya membuat kita akan sadar bahwa dia melakukan perkara yang besar kepada kita, tetapi hal yang ketiga adalah dia juga memulihkan kekuatan kita. Kita jadi berkobar-kobar. Ada satu tulisan yang memberkati saya, tulisannya begini. Apa artinya setumpuk kayu kalau tidak ada api? Gak ada gunanya. Apa artinya kita yang banyak ini kalau gak ada kebangunan rohani di tempat ini? Doa saya sampai puncaknya hari Rabu nanti, kita menjadi orang-orang yang mendapat api dari Tuhan. Saya selalu bilang kalau ada orang yang naik gunung untuk berdoa, itu sama seperti pendekar yang naik gunung untuk mendapatkan jurus-jurus baru dalam menghadapi kehidupan. Jadi Bapak Ibu ini bagaikan seorang pendekar yang sedang naik gunung, belajar ilmu-ilmu baru dalam menghadapi kehidupan. Nanti turun, Bapak Ibu bagaikan seorang pendekar yang turun lagi, lalu sudah siap dengan jurus-jurus baru dalam menjalani hidup. Dan Bapak Ibu adalah orangnya. Berikan dulu dong tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Minimal kita semangati diri kita sendiri dulu seperti Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Megahkanlah dia hai jiwaku. Ya. Kita bicara sama diri kita sendiri. Ayo kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dia memulihkan kekuatan kita. Dan kalau dia memulihkan kekuatan kita, Bapak Ibu coba baca ayat dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 2 mulai. Lukas pasal 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ayat 1.
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan apa Bapak Ibu? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Garis bawahi memberikan tenaga dan kuasa. Tadi di doa saya ucapkan kalimat ini. Apa artinya tenaga? Tenaga artinya kekuatan yang diberikan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Untuk mengangkat mimbar ini saya tidak perlu berdoa, Tuhan jadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu api menyambar-nyambar dari langit memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa angkat mimbar stand ini. Gak perlu, saya gak perlu berdoa. Saya sudah diberikan tenaga. Untuk angkat meja itu pun saya gak perlu berdoa. Selama saya sehat, saya sudah diberikan tenaga untuk Tuhan untuk angkat itu. Angkat kursi. Karena kita sudah diberikan tenaga untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Lalu dan kuasa. Apa artinya kuasa? Kuasa itu adalah kekuatan yang diberikan untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Mengusir setan. Itu sebetulnya kita nggak bisa lakukan. Kita butuh kuasa untuk melakukannya. Jadi kalau untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bukan tenaga lagi yang diperlukan. Tapi kuasa. Untuk melihat masalahmu yang segunung terlontar ke laut, bukan lagi tenaga yang dibutuhkan, kuasa. Sehingga dapatkan kuasa di tempat ini. Dapatkan apinya di tempat ini. Dapatkan jurusnya di tempat ini. Pulang. Masalah selesai. Lewat pendakian iman kita di doa Ester ini. Dia akan memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk kita. Kalimatnya dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah negep. Orang yang sudah patah semangat, dipulihkan lagi kekuatan. Orang yang udah bingung, gak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Udah habis kekuatan saya dalam menghadapi masalah ini. Tapi pulang dari tempat ini, Bapak Ibu punya kekuatan baru. Bapak Ibu punya tenaga dan kuasa yang semakin diperbaharui oleh Tuhan. Pulang Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bisa lagi menghadapi masalah dan akhirnya menjadi juaranya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, bagaimanakah saat Tuhan memulihkan hidup kita? Saat Tuhan memulihkan hidup kita, Dia membuat kita menjadi penuai jiwa. Kalimatnya dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, akan menuai. Kita akan dijadikan menjadi orang-orang yang menjadi jalan selamat untuk orang lain. Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang melihat suami, melihat istri, lalu merindukan keselamatan mereka. Melihat anak-anak, merindukan keselamatan mereka. Lihat orang tua yang belum selamat, kita merindukan dan punya air mata misi untuk mereka. Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang mulai berkata, apa saja akan aku lakukan, yang penting bapakku selamat. Yang penting suamiku mengenal dan percaya Tuhan. Selamatkan jiwa, berapapun harganya. Yang penting anakku selamatkan. Banyak anak-anak yang sekarang meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan itu adalah anak kita. Yang sudah pergi karena pasangannya akhirnya meninggalkan Yesus. Memiliki agama lain. Gak sedikit orang yang mengalami hal itu. Dalam rumah tangga Kristen, masalah ini banyak terjadi. Kita udah Kristen, bapak kita masih Buddha. Banyak. Kita udah Kristen, bapak kita masih Muslim. Kita udah Kristen, tapi suami kita ya masih beda agama. Ada. Terlanjur salah. Karena menikah tidak seiman, akhirnya kembali lagi suami. Banyak Bapak Ibu terjadi seperti itu. Minimal kita punya doa untuk mereka. Ya Tuhan, kalau aku selamat, biarlah seisi rumahku juga selamat. Berdoa mulai hari ini, berdoa buat suami keselamatannya ya Tuhan, buat dia percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan banyak terjadi lewat doa-doa istri, lewat doa-doa suami, akhirnya keluarga mereka diselamatkan. Percaya kepada Yesus. Saya berdoa buat orang tua saya Bapak Ibu, itu bertahun-tahun untuk keselamatan. Orang tua saya itu bukan gak Kristen, tapi Kristen, tapi dia gak sungguh-sungguh. Orang tua saya itu ABRI, dia dari Kostrad dan tahu sendiri ya, mau ngabri kok dilawan ya. ABRI itu dulu paling dihormatin Bapak Ibu. Saya kalau jalan sama bapak saya, semua orang hormat. Apalagi kalau naik jeep tuh, jeep ABRI, siapa yang nggak ngormatin bapak saya.
Dulu ABRI itu sampai sebegitu, mau naik angkutan, ya, tinggal dehem aja kenek, nggak berani ngambil tuh uang uang ongkos. Ya. Ya Pak, dilewatin selalu. Ini anak saya. Ya Pak, 2 ya Pak. Lewat. Tapi kalau yang lain ditagih. Bapak saya tulisannya kostrat gitu ya. Ya jangan kan lagi nengok aja takut. Kadang-kala kan udah biasa naik angkutan itu. Ya dia udah gak akan ini lagi. Cuma Pak gitu aja udah. Ya Pak naik Pak, turun juga dibiarin aja. Gak ada ditagih-tagih. Datang ke kantor polisi, polisi juga hormat. Tapi sekarang kan banyak, seringkali aparat jadi kehilangan kewibawaannya karena demokrasi yang kebablasan. Ya, bukan hanya pandemi yang sekarang ini terjadi, tapi juga pandemo juga terjadi. Demo di mana-mana. Karena jangan jadi pandemo ya. Ini sudah pandemi berat, pandemo lagi. Ya, demo di mana-mana gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita menjadi orang-orang yang menjadi jalan selamat bagi orang lain. Kita dijadikan, kata Alkitab, kita memang menabur dengan air mata di tempat ini. Pulang kita bawa mata air kemenangan. Kita memang menabur sedih di tempat ini untuk masalah kita, pergumulan kita. Pulang bawa sukacita. Kita memang dikatakan berjalan sambil menangis. Bapak Ibu keluar kamar, Ibu Sherly bilang, ayo waktunya doa. Kita keluar kamar sambil menangis, ingat masalah kita. Sampai di ruangan ini kita tambah nangis karena kita nyanyi. Nanti pulang membawa berkas-berkas. Jadi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada pilihan lain. Kita harus fight menghadapi kehidupan. Doa saya, Bapak Ibu mendapatkan kasih karunia. Ditolong Tuhan dalam masalah. Kalau Bapak Ibu yang punya hutang, diberikan rezeki untuk menyelesaikan hutang. Kalau Bapak Ibu mendapatkan masalah keluarga, diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah itu dan menang atas masalah itu. Kalau Bapak Ibu sedang berdoa untuk keturunan, mungkin Tuhan menolong Bapak Ibu. Buah kandungan itu, kata Alkitab, adalah upah. Jangan-jangan karena upah doa kita, upah kesungguhan kita, upah kesetiaan kita. Tuhan ingin bangun setiamu dulu, semangatmu dulu, baru Dia akan berikan keturunan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita ambil sikap doa. Di sesi yang kedua ini, saat Tuhan memulihkan hidup kita, Dia memulihkannya di titik Sion kita masing-masing. Saat Tuhan memulihkan hidup kita, Dia membuat kita melihat bahwa hanya Dia yang bisa melakukan perkara yang besar. Saat Dia memulihkan hidup kita, kita diberikan kekuatan baru, semangat baru untuk menjalani hidup. Saat Dia memulihkan hidup kita, Dia menjadikan kita penuai-penuai di ladangnya. Doa saya, papamu selamat, mamamu selamat, suamimu diselamatkan, istrimu diselamatkan, anak-anakmu diselamatkan, kakak adikmu diselamatkan, anggota keluargamu, tidak ada yang dilewatkan oleh Tuhan. Kita selamat bersama dengan seisi rumah kita. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap doa. Kita menikmati firman-Nya dalam keteduhan hati kita. Dalam saat teduh ini, jangan lihat yang lain. Lihat dan ingat bait-bait firman yang sudah kita dengar. Dan firman Tuhan berkata bahwa firman itu berdaya cipta. Ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu, Dia tidak membuatnya dengan tangan kecuali Dia membentuk manusia. Dia membuat segala sesuatu hanya dengan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Hendaklah bumi mengeluarkan tunas dan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu jadi. Jadilah benda-benda penerang, langit, bintang, bulan, dan semua lapisan-lapisan atmosfer langit yang menderu. Tuhan hanya ciptakan dengan berkata-kata dan berfirman. Dan bukankah firman Tuhan itu berdaya cipta, Bapak Ibu? Firman Tuhan itu bisa membuat sesuatu terjadi. Kalau kau imani firman Tuhan yang sudah engkau dengar hari ini, maka firman itu akan berdaya cipta dalam hidupmu. Akan membuat sesuatu yang tidak pernah ada menjadi ada. Akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima firman Tuhan. Setujulah dengan firman Tuhan.
Aminkan firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakannya dalam Roma 9 ayat 28 akan digenapi Tuhan di atas bumi dengan sempurna dan dengan segera. Sempurna artinya Tuhan tidak pernah mengurangi dan menambahi kata-katanya. Persis seperti apa yang dikatakan, dia menggenapi firman-Nya. Segera artinya dia tidak pernah terlambat untuk menggenapi firman-Nya. Sekalipun mungkin kita berpikir, Tuhan kenapa lama menolong saya? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tidak akan pernah lupa untuk memberkati saudara. Kita percaya bahwa kehendaknya, rencananya tidak pernah gagal atas hidup kita. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama menjadi lagu penyerahan kepada kita, kepada waktunya. Waktu Kronos, waktu Aion, waktu Kairos, waktu yang berbicara tentang anugerah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Engkau punya waktu-waktu yang terbaik untuk kami Tuhan. Waktu kami bukan waktumu, rencana kami bukan rencanamu. Setinggi langit dari bumi, demikian tingginya rencana Tuhan akan rencana kami. Kami bisa melewati segala cobaan. Kami tetap percaya. Kami menunggu-nunggu dan menanti-nantikan waktu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Seberapa lama engkau berdoa kepadanya, nikmati saja sampai Tuhan menjawab doa kita. Ketika Yosafat pemimpin bangsa Israel melawan musuhnya, dia berdiri dan terus berdoa dan dia berkata, Tuhan, kami akan terus mengangkat tangan dan berseru kepadamu sampai engkau menjawab doa kami. Jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan membukakan pintu jawabannya. Yakub ketika dia bergumul dengan malaikat Tuhan di Betel, sepanjang malam Yakub memeluk malaikat Tuhan itu. Dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Demikianlah cara kita untuk mendapatkan kasih karunia itu. Jangan setengah-setengah berdoa. Bukankah Tuhan berkata ada 3 tahapan doa yang menjelaskan tentang kita harus tambah maju dalam doa. Yang pertama, mintalah maka kamu akan diberi. Kita bergerak maju lagi, carilah maka kamu akan mendapat. Bergerak maju lagi terus dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jangan hanya minta, Bapak Ibu. Minta itu gampang. Sehingga pekerjaan yang paling mudah adalah minta-minta. Tanpa usaha, tanpa kerja keras, bisanya cuma minta. Tapi firman Tuhan berkata, carilah, berusahalah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam masalahku? Apa keinginan hatinya sehingga dia izinkan masalah ini ada? Lalu sesudah engkau mencari, ketuklah dan teruslah mengetuk. Ada 3 cara mengetuk. Yang pertama, ada orang yang mengetuk lama, lalu dia mengetuk lagi. Lama lagi dia mengetuk lagi. Ini adalah gambaran orang yang berdoa sekali-sekali. Hari ini berdoa, nanti minggu depan baru berdoa lagi.
Ada orang yang mengetuknya menggedor-gedor. Kalau kita dengar pintu digedor seperti ini, justru kita nggak mau buka. Biar rasain, jangan dibuka. Gak ada urusan dengan orang yang begitu. Tapi ada orang yang mengetuk begini. Ketukan yang tidak pernah berhenti. Demikianlah yang harus kita lakukan. Jangan pernah berhenti mengetuk sampai Tuhan membuka pintu. Sampai Tuhan menjawab doa kita. Jangan lemah dalam berdoa. Jangan kasih kesempatan iblis melupakan kata-kata doa dan permintaan doamu. Bangun, bangkit. Kita pasti menang. Bapa di dalam surga, sesungguhnya ketika kami ada di tempat ini, kami seperti Yakub yang melihat ada lubang dan tangga yang menghubungkan bumi dengan surga. Dan demikianlah Tuhan, kami ada di tempat ini, kami melihat jalan, kami melihat cara, kami bisa melihat surga menaruh perhatian ke tempat ini. Dan Tuhan sedang mengarahkan pandangannya ke tempat ini. Tuhan melihat kami, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami. Tuhan mengerti pikiran kami dari jauh. Dan tempat doa ini adalah tempat yang menjadi Kanaan kami semua. Kami bersuka di tempat ini. Tempat ini menjadi tempat kesukaan kami, Tuhan. Karena di tempat inilah kami merasakan hari-hari terbaik kami dalam hadirat-Mu. Kami dikelilingi dengan atmosfer surgawi. Kami merasakan suasana surgawi di tempat ini. Kami merasakan kehadiran Tuhan di tiap titik tempat dan sudut-sudut ruangan kami. Kami disayang Tuhan. Kami sedang dipeluk oleh Tuhan. Kami sedang merasakan tangan Tuhan ada di atas kepala kami masing-masing. Ya Bapa, biarlah teriakan kami meminta-minta tolong dari tempat ini sampai kepadamu. Dengan keluhan-keluhan kami masing-masing, seruan-seruan kami masing-masing. Tuhan dikatakan, sesungguhnya aku telah mendengar teriakan mereka meminta-minta tolong. Dan ketika Engkau mendengar, Engkau akan menolong kami semua. Tuhan, bantu kami untuk membangun sikap ibadah kami yang baik di tempat ini. Bantu kami untuk memperbaiki Sion kami masing-masing. Bantu kami untuk percaya bahwa Tuhan melakukan perkara besar bagi teman-teman kami di sini dan juga bagi kami, seperti yang Tuhan katakan. Bantu kami Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru setelah kami dari tempat ini. Kami turun dengan kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Dan buat kami Tuhan jadi orang-orang yang bisa menyelamatkan dan dipakai Tuhan untuk menjadi jalan selamat bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami menjadi penuai-penuai kami. Dan sesungguhnya hari ini air mata kami menjadi mata air kemenangan. Kesedihan kami menjadi sukacita. Ratapan kami telah menjadi tari-tarian oleh karena firman-Mu yang telah kami dengar. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami berdoa untuk setiap pengurus doa Ester ini. Pak Alex, Ibu Shirley dan teman-teman yang lain. Pak Yuke, Pak Yance, Angel, dan semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah kami mendapatkan kasih karunia bersama dengan pembicara-pembicara yang akan naik ke gunung ini. Biarlah Tuhan pakai mereka untuk menjadi cara Tuhan memberkati kami di tempat ini. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Kami arahkan hati kami. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Bukankah Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepada kita? Bukankah surga sedang menaruh perhatian ke tempat ini? Dan bukankah mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang ada di sini? Dia sedang menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia melihat setiap permasalahanmu.
Dan dia yang duduk di tata kasih karunia-Nya, dia sedang ingin memberikan berkat-Nya kepada kita. Sehingga berkat itu menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati perekonomianmu. Tuhan membuat engkau kaya di hatimu. Tidak peduli engkau tidak memiliki apa-apa sekalipun. Tapi hatimu sudah dibuat agung. Hatimu sudah dibuat suci oleh Tuhan. Hatimu tidak terkendala oleh keadaan apapun. Engkau menjadi juara dalam setiap keadaanmu masing-masing. Kalau engkau lemah, jadilah kuat lewat doa Ester ini. Kalau engkau berbeban berat, jadilah lega lewat doa Ester ini. Kalau engkau susah, jadilah terhibur lewat firman yang sudah engkau dengar, puji-pujian yang sudah engkau naikkan, lewat kekompakan, kebersamaan dengan teman-teman di doa Ester ini. Terimalah semua berkat yang terbaik ini di dalam kasih Allah Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan Roh Kudus, mulai hari ini, esok dan kekal, sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ibadah sudah selesai, selamat beristirahat, waktunya cukup panjang, nanti kita kembali sore jam 6. Dan mau potret banget bareng dulu sama Pak Julius. Oh semua ya? Atau cuman pasukan khusus dong? Ya, yang lain